Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adindasari, NIM 065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai outsourcing atau alih daya. Pengertian outsourcing. Istilah outsourcing dari kata out dan source yang berarti sumber dari luar. Merupakan pendekatan manajemen yang memberikan kewenangan pada sebuah agen luar atau pihak ketiga untuk bertanggung jawab terhadap proses atau jasa yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan. Ada 4 tujuan yang dilakukan untuk membangun outsourcing. Yang pertama yaitu menekan biaya dan berfokus kepada kompetensi pokok. Yang kedua, melengkapi fungsi yang tak dimiliki dan melakukan usaha secara lebih efisien dan efektif. Yang ketiga yaitu meningkatkan fleksibilitas sesuai dengan perubahan situasi usaha. Dan yang keempat, mengontrol anggaran secara lebih ketat dengan biaya yang sudah diperkirakan dan menekan biaya investasi untuk infrastruktur internal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah Hortunisa, NIM 066. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko dari outsourcing. Secara umum, risiko outsourcing itu ada 3. Yang pertama adalah tidak tercapainya secara maksimal tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu tidak tercapainya sebagian dari tujuan yang diinginkan. Dan yang ketiga adalah lambatnya pencapaian tujuan yang diinginkan. Adapun risiko tersebut sangat berhubungan dengan tujuan outsourcing. Karena itu, kemungkinan risiko dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah keuntungan tidak diperoleh secara cepat dalam jumlah yang cukup signifikan. Hal ini dapat terjadi karena permasalahan internal perusahaan penyedia jasa yang berakibat menurunnya kinerja atau tidak kompeten dan bukan ahli di bidang pekerjaannya yang di-outsource. 2. Akses tidak diperoleh karena pemberi jasa tidak menunjukkan kinerja perusahaan kelas dunia. Ketiga, suntikan kas ternyata seret atau tidak diperoleh sama sekali karena perusahaan pemberi jasa mengalami kesulitan keuangan. Yang keempat, sumber daya mungkin harus ditransfer atau diperlukan oleh perusahaan pemberi jasa sehingga tetap kekurangan sumber daya. 5. Perusahaan mungkin tidak dapat bebas seluruhnya dari kesulitan yang sebetulnya ingin dihindari. 6. Karena berbagai tujuan atau keuntungan yang ingin dicapai tidak pada sepenuhnya didapat, maka fokus core source mungkin tidak dicapai. 7. Karena perusahaan pemberi jasa mengalami kesulitan keuangan, maka kemungkinan memperoleh dana kapital tambahan tidak dicapai. 8. Biaya sesudah outsource. Biaya sesudah outsourcing mungkin tidak berkurang, tetapi tetap akan bertambah. 9. Karena berbagai tujuan yang ingin dicapai tidak sepenuhnya diperoleh, mungkin resiko usaha tetap saja besar. Yang terakhir yaitu karena berbagai tujuan yang ingin dicapai juga tidak memiliki sumber daya yang diperlukan, maka tujuan outsourcing tidak tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Rian Ervanda, NIM 6304002000067. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang perlindungan hukum outsourcing. Dibagi menjadi 3: hukum, perlindungan hukum, dan tujuan. Hukum berarti perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah dan norma. Perlindungan hukum secara etimologis, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung atau perbuatan untuk memperlindungi. Kemudian tujuan dari perlindungan hukum outsourcing yaitu untuk menjamin hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Kemudian ada undang-undang terkait tentang outsourcing. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 86 dan 87 tentang pengawasan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang untuk memberikan perlindungan pada para pekerja. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat 1 tentang perlindungan tentang pengupahan, kesejahteraan atau jaminan sosial. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 99 ayat 1 dan pasal 100 ayat 1, ayat 2 dan pasal 101 ayat 1 tentang kesejahteraan perusahaan wajib menjamin kesejahteraan pekerja outsourcing. Pengawasan hukum outsourcing.
Pengawasan tenaga kerja sistem outsourcing sangat diperlukan terhadap pengawasan norma kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Dasar hukum pengawasan agar dapat menjamin keamanan dan kestabilan pelaksanaan hubungan kerja, karena selama ini ada indikasi pihak perusahaan tidak memberikan perlindungan hukum kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh pegawai Kementerian Tenaga Kerja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.